Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamus Bicara, wadah anak muda berbagi cerita. Luar biasa. Oke, sebelum ke narasumber kita yang luar biasa ini Ren, Betul. kita harus berterima kasih terlebih dahulu kepada Mas Sendika, Mbak V dan teman-teman yang dari sudah. Overloop. Ya, betul. Karena pada hari ini kita juga launching Bapak Idro, launching logo Kamus terbaru Bicara. kami. Ya. Wow, mantap. Selamat ya. Semoga sukses. Amin. Dan berbicara dengan narasumber yang luar biasa ini kesempatan luar biasa bagi kita ya Mas Reni, karena mungkin ini hari satu-satunya kita bisa berdialog dengan orang yang sangat luar biasa di depan kita. Beliau adalah Bapak Endro Sulastomo, kader dari PDIP. Ya, betul. Oke, dan 2 periode menjadi lurah Wirokerten, 2 periode lagi di DPRD Kabupaten Bantul, dan tambah 1 periode lagi di tahun ini. Sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi hat-trick ya. Hat-trick. Dan luar biasanya Pak Endro sekarang juga menggunakan warna merah sesuai seperti, dengan semangatnya dan jiwanya yang membara juga ya. warna partainya. Benar. Bukan berarti kuning saya harus membela partai kuning loh Pak, karena ini untuk menunjukkan pasar gelombang Mataram desa wisata gitu. Pak Endro. Berbicara tentang Pak Endro Sulastomo, yang pertama terkait motivasi Pak, karena di usia muda itu Pak Endro sudah berani mengambil langkah bahwa aku harus menjadi lurah Wirokerten. Itu awal mula perjuangannya gimana Pak Endro? Oke, terima kasih. Jadi nggak perlu memperkenalkan diri ya, karena sudah pada kenal. Sudah sangat terkenal. terkenal. Ya, sudah pernah kita ya. Ya, Kasih ini ya. Oke, terima kasih. Jadi gini, saya sangat semangat sekali, sangat tertarik sekali ketika kita berbicara dialog dengan adik-adik kita, para pemuda-pemudi kita, okay. Karena berawal tadi disinggung motivasi apa ketika masih muda pada tahun 2000 yang lalu. Nah, tahun 2000 dari sekarang ditarik mundur sudah berapa puluh tahun? 24 tahun. 24 tahun. Yeah. Saya pada waktu sudah mulai berkampanye konsolidasi terkait dengan masalah kosongan kepala desa atau lurah desa kelurahan Wirokerten pada tahun itu. Oke. Jadi awalnya saya juga menjadi ketua pemuda pada waktu itu. Oke. Ketua pemuda tahun 1990. 1990. Habis lulus SMA lah, saya pada waktu itu. Dan saya ketika lulus SMA pada waktu itu saya juga wirausaha, ada kegiatan usaha ya. Dan alhamdulillah sukses. Oh, dulu saya ngapain Pak? Dulu saya dulu di mobil dan material. Oh, supplier material pada waktu itu. Luar biasa. 20 tahunan ya Pak? Enggak, tahun 1990 itu berarti berapa? 21 tahun. Ya. Pak Endro 71 nggih? 71. Ya. 21 tahun. Ya, waktu lulus SMA itu masuk usianya atau pada itu. Ya, betul. Itu. Jadi karena memang pada waktu itu kan orang muda, usaha itu kan belum banyak. Betul, Pak. Jadi persaingan atau kompetitornya itu belum banyak. Sehingga ngijen atau ndiwi lah, sendirian. Kita di Sekup Wirokerten maupun di Bangutapani. Masih jarang sekali itu loh. Nah, pada waktu itu kita alhamdulillah sukses, luar biasa betul. Sukses lah. Sehingga kami selalu lah pada kegiatan-kegiatan dengan teman-teman pemuda kita pada waktu itu. Oke, terus juga kita buka usaha warung makan, juga sukses. Oh, sempat buka warung makan Pak? Pada waktu itu. Oh, sama Pak tuh gimana? Ya, pada waktu itu. Tukang masaknya itu Pak Tukiman almarhum ya pada waktu itu. Sukses juga, luar biasa. Karena memang ya belum banyak ya. Oke. Sehingga dari kegiatan yang sangat positif tersebut dan sangat positif sekali lagi, maka pada waktu itu memang tahun 1998 ada kekosongan kepala desa itu tadi. Nah, dari teman-teman pemuda-pemuda itu kita didorong supaya untuk mencalonkan diri. Wah, ada tantangan lah, ada tantangan.
Sehingga alhamdulillah proses, dan pada itu ada revisi undang-undang pada waktu itu, sehingga sebetulnya harusnya tahun 98 itu harus pilihan, tetapi harus diundur. Dari kan pemilihan dulu BPD, Badan Perwakilan Desa pada itu, belum Perwakilan Desa awalnya itu ya sistemnya voting, juga coblosan pada waktu itu. Nah itu tahun 2000, pas tahun 2000, alhamdulillah kita juga lolos menjadi anggota PPD pada waktu itu. Karena memang itu batu loncatan, karena didorong oleh teman-teman pemuda supaya nanti mencalonkan diri menjadi lurah desa pada waktu itu. Nah baru tahun 2002 itu diadakan pemilihan kepala desa kelurahan dan alhamdulillah kita menang dari dorongan pemuda pada waktu itu. Iya, Luar biasa sekali. ini jadi insight yang baru wawasan buat saya sama Randy, Iya. Pak Endro. Ternyata Pak Endro itu nggak langsung lurah nih, langsung lurah. BPD dulu ya. BPD dulu, iya, Nggih, karena nggih. memang pada waktu itu ada regulasi perubahan revisi undang-undang tentang desa pada waktu itu. Nah di dalamnya tadi mengatur terkait masalah BPD. BPD itu tadi. Ya, kita ke BPD dulu pada waktu itu. 2 tahun. Terus Ya. ngapunten Bapak, yang dipikirkan Pak Endro waktu itu, kenapa berani mengambil amanah yang sangat luar biasa lurah? Itu tadi, karena didorong dari bawah itu ya Pak. enggak, pengalaman saya itu udah lulus SMA gitu. Terus banyak sekali pemuda pada waktu itu belum ada semangat, niat untuk wirausaha. Semuanya ini buruh loh. Nggih. Jadi tenaga kerja. Itulah. Maka saya benar-benar ingin sekali untuk menggerakkan pemuda-pemuda sekelurahan Wirausaha supaya benar-benar bisa dan mau atau suka dengan namanya wirausaha, bisa menciptakan lapangan baru. Pekerjaan. Itu Nggih, target saya sebetulnya pada waktu itu. Oke, terus kan aturan sebetulnya kita hanya 5 tahun masa jabatan periode Nggih. undang-undang itu, tetapi diambillah di pemerintah Kabupaten Bantul kita 10 tahun, dianggap sudah 2 kali periode. Itu menguntungkan kita pada waktu itu. Jadi sekali pilihan tetapi dianggap sudah 2 kali periode. Tetapi setelah selesai tahun 2012, Nggih, 2012. itu tidak boleh lagi mencalon karena aturan kalau sudah 2 kali periode tidak boleh mencalonkan kembali. Lah dari semangat itu saya bisa mengabdi mendampingi masyarakat terus, maka saya terus masuklah di partai politik supaya benar-benar bisa selalu mengabdi dan mendampingi masyarakat di khususnya Kelurahan Wirausaha secara umumnya nanti di Kabupaten Bantul. Itu adik-adik. Nggih. Ngapunten Pak Endro, sebelum awal mula ketika Pak Endro sampun paripurna menjadi lurah Wirausaha, awal mula bisa masuk partai politik itu memang ada ajakan atau Pak Endro ditawari atau gimana itu Pak? Ya itu tadi ada motivasi. Ada motivasi. Setelah saya lepas dari lurah, menjabat lurah, setelah selesai jabatan saya lurah, mau ngapain? Wadahnya apa gitu. Nggih. Nah, paling tepat memang di partai politik. Partai politik. Iya. Kalau nanti masih di eksekutif mungkin kan hanya di bupati, terlalu jauh nggak mungkin lah gitu. Ya mungkin, maka tahapannya memang harus di partai politik dulu, kita masuk di partai politik seperti itu, karena memang itu memang peluangnya di situ supaya tetap bisa mengabdi gitu. Bukan masalah ajakan dan sebagainya, tapi dari hati nurani ingin sekali selalu bisa mengabdi. Wadahnya apa? Wadahnya hanya satu-satunya itu. Okay. Dan ini yang harus dicontoh teman-teman ya Ren? Ya, betul. Iya. Ya. Betul sekali. Jadi termasuk juga kita memberikan pencerahan itu loh. Betul Pak Indro. Pembelajaran ya. Karena apa? Sekali lagi kalau kita bicara partai politik, ini kan sebetulnya kita akan selalu bisa merebut kekuasaan dengan secara konstitusional, gitu loh. Dengan aturan yang ada, regulasi yang ada, orang waktu rebut kekuasaan dengan itu nggak boleh. Terus karena apa? Karena kekuasaan itu yang nanti yang bikin aturan itu sebagai polisi kebijakan. Kalau kita tidak bisa pegang kekuasaan, bagaimana mungkin kita bisa mengatur apa yang menjadi visi dan misi kita? Ini positif loh. Iya Pak. Merebut kekuasaan secara konstitusional. Gitu ya.
Seperti itu. Ini perlu kita sampaikan. Dan ini perlu sampaikan pada teman-teman pemuda kita gitu. Iya. Iya. Randy ada pertanyaan? Belum Mas Anan juga. Nah, dan berbicara tentang partai politik, kenapa pada waktu itu Pak Endro yakin mengambil partai PDIP? Kenapa ya enggak yang lain, Pak? Ini kan perlu di-share juga. Ya, gitu. betul, guys. Karena Ini pertanyaan sangat menarik sekali nggih. Ini pada waktu saya menjadi lurah desa, kebetulan bupati kita, Bupati Kabupaten Bantul, itu namanya Bapak Idam Samawi. Itu juga 2 periode. Dan itu sukses luar biasa. Oke. Sehingga pada waktu itu kita daulat menjadi bupati pembangunan ya di pemerintah Kabupaten Bantul karena memang programnya luar biasa sekali dan sangat dirasakan oleh masyarakat pemerintah Kabupaten pada waktu itu. Dan sehingga apa? Pak Bupati Bapak Idam Samawi pada waktu juga dari PDI Perjuangan. Sehingga masyarakat selalu mendukung, mencintai yang namanya Bapak Idam Samawi pada waktu itu. Seperti itu. Sehingga saya tertarik sekali. Dan ketika saya melihat memang program-program dari Bapak Idam Samawi yang tadi ini juga kader PDI Perjuangan itu benar-benar sangat membantu masyarakat cilik. Wong cilik atau dinamakan kaum marhaens. Oke, Pak. Rakyat kecil. Nah, ini saya tertarik sekali. Selalu mengadvokasi, selalu mendampingi apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat kecil tersebut benar-benar bisa direalisasikan oleh bupati kita pada waktu itu. Yang tadi Bupati Bantul kader PDI Perjuangan. Dan maka saya masuklah di pilihan itu, pilihan yang luar biasa. Karena kita harus mikir betul. Secara umum kan kita juga punya peluang, kita juga cari peluang. Kan untuk nanti lolos dengan lancar itu benar-benar partai yang pada waktu disuka oleh masyarakat. Iya, masyarakat umum. Sampai sekarang ya, Pak, di Jogja mayoritas masih di Iya, sampai sekarang kita sebagai pemenang terus. Itu kan bukti bahwa PDI Perjuangan selalu di hati wong cilik. Karena memang mayoritas masyarakat kita masih membela wong cilik. Dan masyarakat yang menengah ke bawah gitu loh. Itulah yang kita ambil. Dan pertanyaan apik tadi betul ya. Pak Endro. Dan dulu sebetulnya sebelum Bapak Endro merapat ke PDIP itu ada partai yang menawari Bapak belum? Bapak harus di partai apa gitu atau? Ya, ada lah, pasti ada. Ya, ada beberapa lah, malah ada beberapa. Ada beberapa. Wah, enggak ya, Pak ya. Ya terbukti 3 periode sampai sekarang. Ya, karena gini, karena memang pada waktu itu saya juga menjadi lurah yang berprestasi. Pernah lomba desa, saya juga juara lah. Mewakili pemerintah DIY pada waktu itu untuk ke nasional pada waktu itu. Saya juga juara. Dan banyak dilirik oleh beberapa partai politik itu tadi. Pastilah, karena pasti. Iya lah, lurah yang berprestasi itu loh. Juga ya pada waktu itu. Tapi nggak perlu kita sebut partai apa saja ya. Siap Pak Endro. Nanti di belakang ya, Pak. Itu. Dan yang saya tertarik, Pak Endro baru-baru ini juga salah satu media juga mengatakan Pak Endro kan juga membidangi bidang pariwisata ya, Pak. Betul. Dan kemarin fokus ke bagian wisata selatan, CCLS, Parktritis dan sebagainya. Ya. Dan Hatriarian Jogja. Nah, dan berbicara tentang wisata, Pak, nyun izin di Desa Wisata Wirokerten, walaupun masih 1 tahun, saya Randy dan teman-teman semuanya itu alhamdulillah dan dibantu Bulurah juga kemarin kita alhamdulillah masuk 300 desa wisata terbaik di Indonesia, Pak. Se-Indonesia. Selamat. Sejarah yang baru karena memang kita baru terbentuk juga belum lama juga masalah baru 1 tahun Pak Endro dan alhamdulillah bisa di atas desa wisata di sekitar kita. Itu suatu prestasi. Dan tadi juga Pak Endro kan juga menyinggung Ran. Beliau itu sangat suka teman-teman yang memang membidangi bagian kewirausahaan. Nah, ini kan juga salah satu usaha dari teman-teman desa wisata Pak Endro ketika teman-teman kemarin juga akan membuat warung kopi Blubang itu kan sebagai langkah untuk memberdayakan masyarakat. Gitu. Dan kalau berbicara tentang muda-mudi atau tentang desa wisata dari kacamatanya Pak Endro, potensi dari Wirokerten itu gimana, Pak? Oke, jadi kalau kita bicara wisata atau nanti bicaranya di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul,
kita bicaranya jangan ke lokal. Iya. Jadi kita harus bicara secara komprehensif. Oke. Ya, secara makro gitu. Global ya, Pak? Iya, global di wilayah Kabupaten Bantul gitu. Lah, nggak bisa kita kok hanya bicara karena ini masalah anggaran. Oke. Masalah anggaran. Nah, karena anggaran memang alurnya itu memang ada usulan dari bawah ke bawah. Jadi nanti sumber dana dari mana itu loh. Kita bicara seperti itu. Ini penting. Karena kita bicara anggaran, tarawati juga bicara terkait masalah anggaran atau kita bicara terkait dengan masalah aturan, secara otomatis bicara masalah anggaran. Oke ya. Jadi gini. Jadi tadi pertanyaan arahnya ke mana itu loh. Arahnya kemana? Terkait masalah penataan masalah wisata kita. Nah, kita juga bisa menurut sejarah loh. Oke, Pak. Kita tuh di sejarah kita, wilayah kita gitu loh. Itu apa? Kita kerajaan gitu loh. Terbentuknya kerajaan Mataram awalnya di mana? Kita juga tahu kalau kita bicara sejarah Pleret gitu loh. Iya. Kota gede itu loh. Nah, sehingga jarak antara kota gede dan Pleret kita ada di tengah-tengahnya itu. Betul, Pak. Ini harus kita pikirkan. Wah, oke. Gitu. Bentar ya, Pak Indro. Oh, iya, nggih. Sehingga alhamdulillah sebetulnya kita sudah bikin master plan. Iya. Ya, itu kemarin kita sudah kerjasama dengan konsultan Pak. Lewat Dinas Pariwisata. Betul, Pak. Desa Wirokerten ini sudah punya master plan-nya. Iya. Nah, sekarang silakan untuk membuka itu ke Kelurahan Wirokerten, minta ke Bu Lurah gitu. Master plan-nya yang kemarin dibikin oleh Dinas Pariwisata kayak apalah. Dari itu enak. Jadi di-guiden oleh itu master plan itu penting. Oke, paham, Pak. Karena itu menyangkut nanti ketika sudah punya master plan, maka ada adik yang sekarang tergabung dalam apakah Desa wisata Pasar Melembang Mataram, Desa Wisata Wirokerten. bukan Pok Darwis ya? Belum. Ya, termasuk Pok Darwis. Termasuk. Nah, Pok Darwisnya itu nanti ngakses ke Dinas Pariwisata mencari dana keistimewaan. Siapa Indro? Iya, dan masuk nanti. Nah, nanti kembangkan di situ. Harus dilihat kayak apa sebetulnya. Dan itu kita sudah ahlinya yang bikin karena konsultan bidangnya loh. Masukkan nanti. Gitu ya, silakan. Wow. Siapa? Saya memang satu tunggu itu. Karena selama ini belum ada yang mau gerak itu loh. Ini sudah ada wadahnya. Sudah ada aturannya, resmi sah dan bisa untuk menggayuh, mencairkan dana dari provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dan gede tenan dananya itu loh. Ayolah. Buka master plan-nya itu atau di ID lah. Memang sudah di ID, jadi bisa dibangun di tempat kita. Oke, siapa? Dan itu menyeluruh komprehensif. Sak Wirokerten bukan hanya bukan di Pedukuhan Londong maupun Pedukuhan Rujukan, semua wis masuk. Mungkin digawe pintu gerbang lah keraton apa dan sebagainya. Betul, Pak. Salah satu master plan-nya juga kayak gitu. Nah, wis buka lah. Lagi wis luar biasa. Yuk, terus nanti kita kawal ke dinas nggih. Ke kepala dinasnya, Dinas Pariwisata, dan insyaallah nanti dari Dinas Pariwisata nanti kita akseskan ke provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini salah satu kelebihan dari menurut kami Mas Sandy dan Mbak V, Pak Indro, karena memberikan wadah buat kita semua sehingga kita bisa dialog dengan Pak Indro itu menurut kami sesuatu yang luar biasa dan sulit dijangkau gitu, Pak. Betul. Karena mungkin kami takut. Wah, ya enggak lah. Betul, Pak. Dijangkau kayak apa loh, awang-awang. Betul, dan ternyata setelah kita diskusi ngobrol di meja ternyata ya sangat luar biasa, banyak pelajaran yang dapat seperti dari Pak Indro. Dan Ran. Oke. Oke, terkait desa wisata itu tadi saya masih menyambung. Kemarin saya sedikit boleh nggak Pak, ini saya bertanya tentang status tanah yang dipakai untuk di Grojogan Blumbang itu seperti apa sih Pak? Karena kemarin katanya kok tanahnya itu milik kas desa. Nah, itu apakah sudah Sultan Ground itu apakah sudah ada izinnya atau seperti apa sih Pak itu sebenarnya dari dulu itu? Oke, nggih. Kalau masalah izin dan sebagainya tanya aja nanti ya di kelurahan nggih. Tapi tanah itu memang tanah kas desa. Tanah kas desa. Artinya kalau tanah kas desa bukan tanah Sultan Ground lain loh. Oh, lain Pak. Tanah kas desa nggih. Dan tanah kas desa itu kan bisa dibagi untuk pelungguh, untuk arem-arem, dan untuk bondo desa, untuk pendapatan pemerintah desa. Ada 3 itu. Nah, kebetulan yang di Pasar Blumbang itu
tanah kas desa. Dan sampai detik ini memang kayaknya loh baru pengajuan izin dari BUMDesnya atau Pokdar saya nggak tahu. Jadi itu masih tanah kas desa. Dan ini memang harus diajukan ke Panitikesmo dan di gubernur. Karena memang aturan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, kalau itu tanah kas desa maka harus izin gubernur dan Panitikesmo. Panitikesmo itu keraton. Nah, ada dua itu harus mengizinkan. Kalau di gubernur nanti lewatnya Dispetaru, tata ruang dinas tata ruang ya seperti itu. Jadi itu mas, jadi itu masih tanah kas desa. Tapi gampang kok, bikin izin itu gampang. Apalagi kalau memang sekarang udah ada pergub yang baru ini saya lupa, pergub nomor berapa saya lupa. Itu kalau memang yang dilarang itu untuk bikin rumah, tempat tinggal, termasuk juga hotel gitu loh, itu dilarang. Tapi kalau untuk usaha, untuk wisata dan sebagainya, wah welcome, luar biasa. Dan peluangnya banget besar sekali lah. Yuk terus garap terus. Saya dorong terus ya betul. Dukungan dan doanya Pak Indro. Betul. Iyalah. Dan anggarannya tentu saja. Ya iyalah. Yang penting itu Siapa Indro? Ini loh. Yang namanya dana IS itu tiap tahun DIJ itu kan mendapat 1,4 T. Oke. 1,4 triliun. Itu selama ini itu kan nggak habis itu loh. Nggak habis itu. Karena memang peruntukannya itu hanya untuk wisata dan budaya. Desa mandiri budaya itu ya. Nah, seperti itu. Sehingga yang senangkap itu memang dari kelurahan-kelurahan itu langsung gitu loh. Tapi harus ada wadahnya lah. Biro kita sudah punya aturan nih. Ada master plan tadi itu dari tinggal menjalankan iya. saja, Pak. Tinggal langsung menggulirkan wis enak. Betul tenang. Siapa Indro? Dan alhamdulillah Desa Wirokerten ini kemarin kita juga kolaborasi Pak dengan akademisi, pemerintah, UMKM dan sebagainya dengan UMY dan sebagainya. Sehingga arah dari Kelurahan Wirokerten ini dengan UMY itu untuk menuju desa mandiri budaya. Dan sekarang desa wisata itu alhamdulillah tahun ini digarap teman-teman dan pemerintah Kelurahan Wirokerten. SK dari desa wisata maupun Pokdares sudah diajukan Pak. Nunggu dari dinas pariwisata turun. Mungkin itu yang bisa mengakses dana IS itu ya Pak Indro. Ya. Enggak, ini itu yang itu langsung itu dana dari DJ atau provinsi ke Pokdares. Tapi yang saya omongkan yang sudah master plan itu dana ning dinas pariwisata. Oh, itu beda lagi nggak Pak? Beda. Beda. Ini sudah ada, tinggal dorong nih dinas loh. Nanti dari dinas, anggaran itu dari dinas. Khusus master plan-nya ya Pak? Bener master plan. Itu programnya nanti memang iya. Nah, nanti Pokdares lain lagi, langsung ngakses, bukan tidak lewat dinas, bisa langsung dari DIY, dari provinsi itu loh, nggak lewat kabupaten. Ada dua cara itu. Nah, sekarang sudah siap itu yang dari dinas, sudah ada master plan-nya itu. Master plan itu yang bikin dinas pariwisata, bukan dari pemerintah kelurahan itu. Paham ya? Paham. Ini baru kita ada dua jalur itu. Oke. Karena dari kelompok langsung bisa ke, nah makanya harus didaftarkan dulu kelompok tersebut, gitu loh. Nah sekarang ini kan sudah ada sebetulnya yang lewat dinas. Tinggal aksesnya aja ya Pak. Iya. Tinggal didorong. Nanti dorong ke dinas itu, yuk terus digarap sama dinas. Dan nanti saya yang dampingi awal. Dana dari provinsi gitu. Oke. Dan ini kan kita juga kemarin tuh sempat yang untuk mengakses dana IS itu yang kita kan menuju desa rintisan masalah. Rintisan budaya. Rintisan budaya itu kita tuh juga sedang mengupayakan itu Pak. Nah untuk mengakses dana istimewa tadi yang dari kelompok itu tadi Pak. Setahu kita itu hanya dari itu masalah kita belum tahu tentang kalau yang master plan itu bisa kita akses. Untuk dinas, bisa. Kami kira sama dengan dinas. Berarti master plan itu nggih Pak, paham. Ya, tadi kan saya cerita itu menyampaikan informasi. Yuk, ini kan siap, ada yang sudah siap. Dengan master plan-nya itu. Di luar dari kelompok. Paham Pak Indro. Iya, seperti itu. Sangat kita juga baru tahu masalah. Mungkin kita nanti bisa menyampaikan juga ke teman-teman. Itu aja ya dulu. Pasar Blumbang itu juga dana IS dulu. Itu kan kawasan. Pada waktu ada SK. Dan pada itu yang mengawal saya. Itu kita dibantu
1,5 miliar itu dulu untuk Dinas Perikanan ya Pak? dari dinas anu malah iya kelautan tapi provinsi karena memang dana ya kelautan dan perikanan pada waktu itu dan provinsi gitu loh. Dan sebetulnya proposal pada waktu itu karena memang kawasan perikanan pada waktu itu ada 3 dinas yang kita akses pada waktu itu dan total pada itu proposal itu 6,5 miliar loh ya. Tapi dinas kelautan dan itu perikanan, terus dinas pariwisata dan PU pada waktu itu PUPR provinsi pada waktu itu nggih. Nah, baru yang cair itu yang dari dinas kelautan provinsi. Yang lainnya belum. Nah, makanya kita bikin wadahnya tadi master plan dinas pariwisata. Dan nanti yang PU gitu loh. PU apa ya jalan, nanti kan kita bikin jalan. Akses jalan. Dari pariwisata apa? Mungkin bikin gazebo kan seperti itu di sana nanti. Ini memang sendiri dinasnya gitu loh. Nah, lewatnya apa? Master plan tadi itu, DID tadi itu. Kalau belum ada itu orang mungkin iso. Nanti kena aturan dari pembangunan kita seperti itu gitu loh. Menarik sekali masalahnya. Dan nggih Pak Indro. Ini nanti alhamdulillah lah kabar positif dan kabar sangat baik buat teman-teman desa wisata. Nanti coba kami koordinasi dan coba kami soundingkan dengan Lurah dan jajarannya juga Pak Indro. Dan berbicara tentang Pak Indro, pemikiran yang sangat inspiratif dan luar biasa, pasti memiliki seorang role model lah Pak. Role model itu idola. Rujukan idolanya Pak Indro. Rujukan Pak Indro itu? Iya. Sebenarnya tadi kan untuk masuk ke PDIP kan Bapak Idham Samawi. Tapi untuk yang lebih luas sebenarnya Bapak Endro Sulastromo itu terinspirasi dari sosok siapa tuh Pak? Kalau masalah pemimpin ya, sebenarnya adalah saya itu bapak saya loh. Ya bapak saya. Kenapa, luar Pak? Biasa. Yo kejujurannya, wah kedisiplinannya. Itu bapak saya almarhum Bapak Sucipto, luar biasa. Seperti itu. Tapi kalau bicara terkait dengan untuk ke masyarakat lebih luas itu loh. Nah kita hanya mengacu ke visi dan misi. Siapapun yang menjadi pimpinan kita itu yang menjadi tegak lurus lah panutan kita gitu loh. Nah kebetulan kalau kita bicara nasional ketua umum kita Bu Mega gitu loh. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi memang programnya itu memang benar-benar pas sesuai dengan hati nurani saya gitu loh. Sesuai nggih visi misinya. Sesuai gitu loh, cuma itu. Jadi sebetulnya ya partainya aja, program partai. Bukan sosok orangnya. Iya, bukan sosok orangnya. Kalau dari pembicaraan saya dan Pak Endro kemarin tuh Pak Endro sempat menyebutkan nama Pak Bambang Pacul. Iya, kalau Bang Pacul itu kebetulan beliau itu kan memang ketua kita. Saya sepakat Pak Endro. Ketua kita. Gini loh, yang namanya gini loh. Yang kalau memang di partai itu sekali lagi ketika sudah menjabat sebagai struktural partai, jadi petugas pengurus partai, struktural partai, ketua, sekretaris, bendara atau wakil-wakil ketua, itu kan membidangi bidang apa. Kebetulan Pak Bambang Pacul itu bidang pemenangan pemilu. Lah, saya tertarik sekali dengan strategi teknik gitu loh. Sepakat Pak Indro. Luar biasa, strateginya seperti itu. Dan itulah yang menjadi ini pedoman saya. Betul Pak Indro. Mentor saya lah bahasanya. Ya, seperti itu mentor saya. Ya, ini penting. Nggih Pak. Dan itu sangat luar biasa menurut saya sendiri. Pak Bambang Pacul ini sangat mengikuti Pak. Oh iya. Di mojok bukunya juga Pak. Wah, perjuangannya Bapak Pacul juga. Dan ini memang yang betul itu. Di partai politik memang betul. Tetapi memang sebetulnya kalau memang semua bisa menerima, artinya gini loh. Kalau memang dikonsumsi oleh masyarakat umum itu loh. Kalau masyarakat umum bisa menerima memang itu yang benar. Tapi yang bisa membenarkan hanya orang-orang yang di partai politik gitu loh. Ya Korea dan sebagainya tuh. Ya. Kalau kita memang mau jadi tadi sekali lagi, kalau memang kita pegang kekuasaan, ya harus kita harus berdebat Pak, partai politik. Iya Pak. Betul. Dan kita harus tegak lurus. Apa yang jadi keputusan partai ya harus kita lakukan. Instruksi, raiso, berdebat, rasa dialog. Saya memang siap. Siap, seperti itu lagi nggak bisa. Iya. Ya, memang itu aturan. Betul Pak. Betul. Iya. Dan memang partai politik adalah alat kekuasaan, tinggal yang berkuasa itu di pihak yang mana ya Pak, dan memihak siapa. Makanya itu. Jadi sekali lagi gini loh. Kita bicara platform ya. Kalau kita sudah bicara, kita sudah pegang kekuasaan ya sudah. Ada aturan. Pak. Di partai politik ada aturan.
Ya memang kalau kita sudah menjadi eksekutif, didukung atau kendaraannya itulah dari partai politik. Ya jadi kader petugas partai. Bener itu. Nggak bisa kan aturannya. Wong pemilu aja itu peserta pemilu partai politik. Yang menentukan. Enggak, peserta pemilu itu kan partai politik, bukan caleg loh. Sekali lagi bukan caleg loh. Sehingga sebetulnya pas itu kemarin itu dengan sistem tertutup, dengan nomor urut, tidak dengan sistem terbuka, suara terbanyak ini loh. Sebetulnya sehingga tidak nyoblos calegnya. Harusnya itu lebih enak. Ora seperti wow, wah ngeri seperti kemarin. Jor-joran dan sebagainya. Tapi kita bicara dengan sistem tertutup gitu. Karena itu Pak, milih partai. Karena yang milih nanti dari atasan ya Pak, calegnya siapa ya? Iya, yang menentukan nomor urut kan dari ketua kita ada aturan. Di situ ada tes dan sebagainya, kriteria dan sebagainya. Kalaupun mungkin dipergunakan yang negatif untuk supaya bisa mendapat nomor jadi itu dengan sistem mungkin hanya berapa persen kalau dibandingkan dengan secara terbuka. Semua caleg semua seperti itu. Betul Pak. Dan nomor kota-kota menggawe kisruh di tingkat masyarakat bawah. Jadi saya cenderung tetap sistem dengan kembali lagi zaman dulu. Nyoblos barang ora bingung, ora terlalu lama. Nah sekarang gimana? Partainya oke, calegnya oke. Menarik Pak Indro. Iya, seperti itu. Dan berbicara proporsional terbuka ini kan banyak artis-artis ya Pak yang bukan latar belakang. Artinya kan yang punya duit itu. Betul Pak Indro. Peluang besar bisa lolos kan seperti itu. Nah, tapi itu kan sumber dayanya tapi sumber dananya mungkin ya Pak. Seperti itu. Tapi berbicara realita di masyarakat sampai sekarang kan juga kayak gitu tuh Pak. Yang memang ada sumber dananya. Proporsional terbuka kan sementara kayak gitu tuh Pak. Makanya itu kalau kita bicara tadi loh, kalau sebetulnya lebih amannya gitu loh. Supaya tingkat panasnya di masyarakat itu lebih minim gitu loh. Itu kan sebetulnya dengan sistem tertutup dengan nomor urut tadi hanya milih nyoblos partai tersebut. Karena sekali lagi peserta pemilu itu partai politik, bukan caleg gitu loh. Kenapa harus kita nyoblos caleg gitu loh? Itu nyala itu loh. Sebenarnya nyala itu. Tapi keputusannya kan keputusan di mahkamah itu sudah diputuskan dengan sistem terbuka tersebut. Ya udah kita ikuti aja itu loh. Dan akhir-akhir ini kan juga banyak media ya Pak Indro yang kepala daerah diturunkan menjadi 30 tahun umurnya, terus ormas agama bisa ngelola tambang. Itu kan hal-hal yang cukup kesel masyarakat juga wah capek tuh Pak Indro. Oke. Menurut Pak Indro seperti apa itu Pak? Kalau komentari terkait itu ya inilah hukum kita di Indonesia seperti ini. Jadi bisa diutak-atik karena sistem perekrutan ya para pejabat-pejabat yang duduk di lembaga hukum sana itu nggak fair itu loh. Sehingga bisa dikondisikan oleh penguasa kita. Nah tadi itu kalau kita bicara positif penguasa tersebut enak itu loh. Tapi kalau bicara negatif ya sudah karena bisa direkayasa. Betul Pak. Betul. Dan itu sah. Karena memang alurnya juga sah nggak melanggar tuh loh. Diputuskan oleh MK. Oleh MA. Tahu nggak adik-adik? MK itu jumlahnya berapa hakimnya? 9. Cuma 9. Tapi dia sebagai dewa. Sekarang yang membuat undang-undang itu berapa anggota DPR RI kita? 520-an 7 lah 17. Sehingga undang-undangnya 500 lebih. DPR ketika ada yang uji materi di MK hanya 9 hakim di sana. Oke. 5 wae dikuasai. Karena kan 5 sudah menang. Iya, Pak. Oke. Ketika bicara orang kapitalis gitu, punya duit mimpiro biayanya. Iso menggagalkan, menggugurkan undang-undang yang dibikin oleh ini memang parah lah.
nggak tahu ya. Dulu itu didorong yang namanya MK tadi. Wah, MK itu luar biasa. Bisa gagalkan yang namanya undang-undang yang dibikin oleh 527 ya Pak. 500 itu. Paham ya? Paham Pak. Sehingga ketika bicara 9 dikuasai aja 5. Ya sudah ya. Wong siji pemain 100 miliar aja pencil, 100 miliar. Cuma 500 miliar gitu loh. Iso nguasai sak Indonesia. Makanya dilakukan oleh pengusaha yang negatif seperti itu. Mengkondisikan itu, MK-nya dikondisikan wong 5 yo. Tadi ben manut kepentingannya perorangan penguasa tersebut. Paham nggih? Paham Pak Indro. Paham. Inilah Indonesia kita. Ini jadi PR kita bersama-sama. Darah iso digugur digagal apa sudah final, keputusan MK itu final, gila gak? Ora iso. Maka ketika iso nguasai 5 orang itu aja hakim selesai lah. Apa yang menjadi kepentingan para penguasa negatif tersebut lancar. Karena punya duit itu loh. Itu. Dan jika melihat kondisi sekarang, arah PDIP besok gimana Pak Indra? Apakah merapat ke pemerintah? Kemarin kan kita sudah rakernas selama 5 hari lah di Jakarta kemarin, dan arahnya di luar. Luar biasa. Luar biasa. Kita oposisi. Oke Pak. Karena saya kira kalau PDIP oposisi ya memang bakal luar biasa dulu zaman SBY ketika memang BBM naik sepersekian kan PDIP sangat gembar-gembor sangat yang paling kenceng ya Pak. Iya. Ini kan sampai nangis-nangis pada waktu itu Bu Mega ketum kita ya masih ingat ya? Iya Pak, baca-baca berita. Oh berita ya karena memang masih SD atau Iya Pak. Ya masih kecil sekali kan Pak. Iya oke. Monggo Mas Randy. Oke, kalau melihat itu tadi Pak Endro, Pak Endro kan sudah berkecimpung di dunia politik tuh berarti sudah berapa tahun nih? Sangat lama nih Pak. Kalau perbedaannya dari zaman dulu dengan sekarang itu seperti apa Pak Endro? Apakah zaman dulu sudah terlihat kalau bakal seperti ini atau seperti apa Pak Endro? Ya memang semuanya kan sangat dinamis ya. Dinamikanya di politik itu masih seperti itu. Jadi gini, jadi masyarakat zaman dulu di tahun 2000-an lah dengan sekarang sudah masuk di 2020-an berarti artinya 20-an tahun. Itu wis beda. Wong tiap 5 tahun aja saya itu pasti beda. Strategi saya itu lain. Yang pertama itu aja ketika kita mencalonkan diri menjadi DPRD yang pertama tahun 2014 pada waktu itu pakai dengan strategi apa, nah, terus yang di tahun 2019 yang periode kedua juga lain gitu loh dengan strategi apa gitu. Nanti kita ceritakan apanya saya ceritakan. Yang kemarin juga lain dari 1 dan 2 gitu loh. Oke, jadi yang pertama pada waktu itu karena kita masih kepala desa waktu itu anyar-anyar itu loh. Sehingga kita punya modal dasar gitu. Suara di desa Wirokerten kan minimal pada waktu itu ada 7.000 gitu. Nah, saya mikir kita kalau bisa ya memaksimalkan suara di Wirokerten, insya Allah itu modal awal saya untuk meraih suara yang lebih tinggi dari kompetitor kita gitu. Teman-teman kita ada di PD Perjuangan pada waktu itu. Dan alhamdulillah saya mendapat 6.000 sekian pada waktu itu di tahun 2014 dengan apa? Dengan modal tadi. Jaringan saya di Desa Wirokerten, program-program saya yang dulu kita prestasi juga menjadi lurah teladan karena juara lomba desa pada waktu itu. Jadi masih semangatnya itu. Dan di 2019 yang kedua kan sudah ada pokok-pokok pikiran dari pemerintah Kabupaten Bantul atau dari DPRD Kabupaten Bantul karena sudah menjabat DPR 5 tahun. Nah, selama 5 tahun kita sudah punya program-program namanya pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Nah, kami membantu tiap-tiap kelompok. Udah betul, alhamdulillah. Pada waktu itu bisa menang lagi yang kedua. Tetapi suaranya menurun. Yang dulu 6.000 sekian, saya menjadi hanya 4.000. Ada apa itu loh? Ternyata lawan kita yang di 2019 itu money politik. Dengan sistem ini bitingan, amplop-amplop pada waktu itu. Sehingga turun suara saya. Nah, ini kan menjadi evaluasi saya untuk di tahun 2021
24 kemarin Nggih. itu. Lah itu kemarin kita tetap ada program apalah yang menjadi kebutuhan dari kelompok-kelompok masyarakat, termasuk program-program pokok pekerjaan juga saya put di situ itu loh. Luar biasa kemarin tuh program soal berondong semua ya, di teman-teman kita di struktural partai maupun dan kelompok-kelompok masyarakat kita. Seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin juga lolos dan kenaikan juga hanya sedikit dari 4.000 yang kedua tadi ya, kita hanya naik 500 suara. Sistemnya beda-beda gitu. Nah kayak apa ke depan besok mungkin beda lagi lah. Mungkin kok besok brutal meneh toh. Wong duit kabeh enggak tahu. Karena kemarin memang diusulkan tadi DPR sekalian aja lah kalau memang dengan sistem jual beli suara diputuskan aja, diresmikan tapi dibatasi maksimal berapa. 100.000 atau 200.000 kan seperti itu kemarin ada usulan dari DPR RI. Tapi itu juga enggak solusi karena ketika diputuskan 200.000 atau dan seperti itu enggak harus naik kita juga enggak tahu gitu. Seperti itu. Ya betul ya sebenarnya enggak perlulah dengan sistem money politik. Tetapi untuk meminimalkan itu tersebut itu dengan sistem itu tadi dengan suara terbuka. Dengan sistem kembali lagi ke profesor tertutup tadi itu aman, ora mungkin jor-joran duit gitu loh. Seperti itu gitu loh. Nah sekarang masyarakat sudah terbiasa seperti itu lah. Masyarakat pilihnya tetap proporsional terbuka gitu loh. Iya Pak. Iya. Dan ngubah sistem kan juga nggak mudah ya Pak. Jadi terbuka terus pindah balik lagi ke tertutup. Karena memang ngapunten partai-partai cilik memang pengennya tetap masih dengan proporsional terbuka. Dia karena tidak bisa lewat partai untuk meraih suara banyak-banyaknya. Diuntungkan di partai-partai yang besar, gitu loh. Iya termasuk PDI ya Pak. Iya lain, ya banyak ada 3 partai, 4 partai, gitu. Seperti itu. Pak Indro, terus periode dari DPRD Bandul itu kan 3 periode ya Pak maksimal? Enggak ada aturan. Kalau di undang-undang nggak ada aturan. Oh nggak ada aturan. Tapi kalau di internal partai macam-macam, orang mesti podo gitu loh. Partai PD Perjuangan dengan partai yang lain ya beda. Kalau di PD Perjuangan itu maksimal 3 kali. Nah, dan terus arah selanjutnya Bapak Indro gimana Pak? Bismillah. Naik pusat Bismillah. Amin. Oh langsung di pusat Pak? Pusat. Insya Allah lah kalau bisa langsung pusat lah. Oke Pak Indro. Iya. Dan yang saya tertarik Pak Indro, Bapak Indro kan sosok bukan di layar, di depan layar. Nah pasti Pak Indro kan punya tim yang sangat luar biasa. Sebenarnya sosok yang paling berjasa atau sosok yang di balik layar itu siapa Pak Indro? Dari lurah dulu Pak. Dulu di skala lurah, tim pemenangan Pak Indro yang sangat luar biasa itu yang membantu Pak Indro. Apakah Pak Indro sendiri atau ada orang lain Pak? Pastilah. Kalau kita masalah suara, kita yang namanya voting itu kan satu orang sama suaranya hanya satu. Baik itu orangnya itu apik maupun orangnya jelek tanda petik, artinya kiai maupun gali kan sama, soalnya sama itu lah. Sehingga kami butuh orang oke sih membantu saya. Tapi juga harus kita mikir kalau kita langsung terjun oke apa kita hubungi orang banyak itu nggak mungkin, keterbatasan tenaga. Maka kita harus bisa memilih seseorang yang memang di situ mungkin tokoh masyarakat atau mungkin dia memang punya jaringan apa gitu. Seperti itu harus kita ambil. Tetapi awalnya yang harus kita pegang keluarga dulu. Itu penting. Karena kita punya keluarga, saya yakin ya keluarga besar juga punya jaringan. Pertama itu. Yang berikutnya kita baru membidik tokoh-tokoh masyarakat yang di situ yang berpengaruh sehingga nanti bisa untuk diajak ke kita mendukung kita seperti itu. Jadi kalau siapa gitu boleh di-share nggak Pak? Ya enggak, jadi artinya tokoh, dia enggak harus orangnya enggak satu orang gitu. Iya, tokoh-tokoh. Banyak orang ya, banyak orang. Tokoh gini loh, Pak RT itu loh. Ya harus kita temui Pak RT-nya itu loh. Lembaga-lembaganya itu yang Pak RT kan pastilah. Kita enak, Pak RT pasti dia membawai warganya, masyarakatnya. Seperti itu. Tapi kan strategi pemenangan Pak Indro kan pasti ada ketua tim pemenangan toh Pak di setiap periode. Jadi kalau saya justru saya handle sendiri. Saya handle sendiri. Iya. Karena pengalaman dari dulu kita ketika menjadi itu pilihan kepala desa pada waktu itu, kita belajar dari itu, udah kita pegang sendiri. Tapi tetap kita dibentuk lah ketua tim
pemenangan tersebut. Untuk lurah pada waktu tahun 2000 dulu sudah almarhum Pak Aming namanya, almarhum Kepukulon pada waktu itu ketua tim saya pada waktu itu. Karena memang dulu tokoh sepak bola, yo baguslah pada waktu itu kita pilih, ya juga masih ada hubungan keluarga itu loh. Kalau di kampung kita ini dulu yang kita pilih Pak Istadi, ya sekarang ketua kampung kita, gitu. Ya seperti itu. Yang memang tokoh-tokoh ketua kampung atau ketua apa yang kita pilih menjadi tim pemenangan kita, gitu loh. Harus jeli seperti itu. Jangan sampai kok milih untuk tim pemenangan kok bukan tokoh, malah justru orang yang tidak disukai oleh masyarakat itu, ya nggak bisa gitu loh, kan nggak bisa. Betul. Gitu. Dan mungkin ini untuk belajar kami Pak Endro, dengan agenda yang sangat sibuk, padat dan sebagainya, sebetulnya strategi Pak Endro untuk memanage semua itu biar bisa dikendalikan gimana Pak? Tapi kan wajar tuh Pak ketika Bapak pusing dan sebagainya. Yuk, atau mungkin beda, kalau kami kan gampang pusing tuh Pak ketika ada padat melanda, gampang mumetan dan sebagainya, healing dan sebagainya. Nah, kalau sosok luar biasa Pak Endro itu gimana Pak cara memanage semuanya? Ini pertanyaan saya apik meneh, bagus betul. Jadi gini Mas, tergantungan nawa itu kita. Oke. Jadi hidup ini harus kita bikin bahagia. Kita punya moto 0% susah. 0% susah. Paham ya? Ini penting. Sehingga apa? Yang kita lakukan itu harus happy. Kita harus selalu happy. Dan happy itu harus kita ikhtiarkan. Oke? Sehingga apa? Sekali lagi kita harus disiplin waktu kepada diri kita sendiri. Enjoy, nggak ada stres. Pusing itu karena stres toh. Paham ya? Paham. Iya, sehingga apa? Kita harus bisa menjadwalkan diri kita sendiri sampai tidur jam berapa, bangun jam berapa. Setelah itu mau apa. Kalau di kantor itu kan sudah ada jadwalnya tersendiri. Tapi di luar kantor kan gak ada jadwal. Kalau di DPRD itu kan ada badan musyawarah yang membuat jadwal, itu badan musyawarah tersebut. Sehingga hari Senin jam segini itu rapat. Hari Selasa jam 11 rapatnya seperti itu. Lah sebelum jam 11 mau ngapain kita? Kita main sendiri gitu loh. Kita atur sendiri itu. Nah, maka saya seorang muslim kita nek bangun ya sebelum subuh di masjid, insyaallah kita istiqomah. Setelah itu ya ada kegiatan yang positif itu gitu loh. Untuk menunggu nanti. Nah kebetulan saya sekarang kan senang olahraga. Jadi setiap pagi harus olahraga. Karena olahraga itu termasuk nanti bisa untuk ya ini supaya sehat, akhirnya terus bahagia terus. Bahagia. Terus masalah pola makan ini penting kita jaga. Ya apa yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita, nutrisi kita ya akan diserap itu kita harus bisa. Ayo bacalah. Kayaknya baca nutrisi apa iso barake awake sehat dan sebagainya seperti itu. Ini penting. Istirahat, ya, olahraga, makan dijaga. Ya. Itu yang paling. Itu karo itu disiplin masalah manajemen waktu tersebut. Diatur sendiri, tenang, diniati. Wong sekarang gini loh. Banyak orang yang sakit perut, asam lambung. Itu karena dari pikiran, psikis. Saya tuh pernah dulu, ya karena memang saya ini testimoni aja, sekalian cerita karena saya kan pernah muda lah, gitu. Nah, kita cerita. Gini ya, saya tuh dulu pernah sakit yang namanya asam lambung itu, parah banget. Lama lah, hampir 9 tahun. Sampai saya itu dulu periksa aja di endoskopi, jadi dulu direkam, dilebani ini kamera kulit itu. Dan usus 12 jari itu dilihat ada apa, dan ternyata nggak ada bakteri, nggak ada yang sakit. Jadi itu memang psikis karena stres gitu loh. Wah gila nggak? Karena bakteri ngeluar terus. Wah kalau sakit sampai nggak bisa jalan saya, parah pada waktu itu. Nah itu saya kan terus ada apa tuh so sakit seperti ini loh. Itu tadi karena memang kita nggak teratur.
makan nggak teratur. Dulu gini loh, yang rusak asam lambung, yang merusak perut itu. Saya dulu itu hobi kalau mau tidur makan dulu. Itu memang fatal, itu salah, nggak boleh. Kalau mau tidur nggak boleh makan. Jadi kalau sore ya, kalau mau makan dulu ya nanti tidurnya itu agak lama, biar diproses dulu di perut itu. Itu memang memicu untuk naik asam lambung ternyata itu. Dan itu lama sekali saya. Dulu itu kalau saya malam pulang, dari kegiatan luar di masyarakat, baik jam 12, jam 1 makan baru tidur. Ternyata itu yang bikin sakit perut. Ini penting, bener. Itu benar-benar itu yang saya alami seperti itu. Saya sampai kalau mau tidur makan dulu. Kalau malam makan nggak apa-apa, tapi tidurnya nanti paling 2 jam itu loh baru. Oh, okay. Atau kalau baru makan le turu kuwi dalam keadaan duduk nggak apa-apa. Ini po ya iso itu loh. Makanya makan warmu tuh terus aja tidur sikit. Nggak apa-apa. Itu ternyata itu. Strategi Mas. Jarak atau Jarak. Memang itu di dalam agama juga diatur di tingkat Kesehatan. medis itu juga iya, dokteran iya memang seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi kok mergo pedes dan enggak, sudah enggak. Itu karena itu ternyata. Dan itu tak alami tenan. Dan alhamdulillah sembuh betul saya. Enak betul. Dan awalilah pagi hari itu dengan senyum. Wah, kunci dari semuanya Kunci itu dari ya, Pak. semuanya. Iya, tenan Mas. Tenan. Itu luar biasa. Minimal gitu, selfie lah. Kudu iso guyu. Tenan iki. Kirim-kirim sapa lah atau ya di HP-ne dhewe. Iso guyu. Ini harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Kan? Ada praktek ya. Saya kirimkan foto. Nah, enggak apa-apa. Kirim-kiriman foto. Iya, Gila. seperti itu. Oke. Rasa freshnya itu wah masuk sendiri kok. Bener, seger enak, seneng rasanya. Gitu. Dan tentunya ibadah. Ibadah. Ya. Ini penting ketenangan jiwa kita karena ibadah kita. Ada PD toh? Wah, luar biasa. PD luar biasa kalau kita pisau. Ini harus jangan ujub atau harus akan-akan harus aku ahli ibadah, jangan. Iya, Pak. Ini Betul. penting. Hanya untuk diri kita sendiri aja. Kalau masalah ibadah, ya. Nggih. Masalah pribadi nih Bang. Ya. Oke, nggih Pak Indro, mungkin ini sudah jam berapa ini Mas? Iya. Oh, so jam berapa sih? Enggak kerasa ya Pak Nggak Indro. kerasa. Oh iya ya. Dan Hampir 1 jam. dan sebelum itu Pak Indro, mungkin ini Pak mengabari dan mohon doa dan dukungannya. Nggih. Lagi-lagi teman-teman dari Desa Wisata ada salah satu Rehan namanya Pak, dia itu ikut lomba TTG di Kabupaten Bantul dengan konsep incinerator pembakar sampah tanpa asap. Nggih. Besok lomba hari Jumat, mohon doa dan dukungannya Pak Indro. Dan alhamdulillah kemarin juga saya Pak dan tim teman-teman Desa Wisata itu juga ikut pemuda pelopor alhamdulillah di Kabupaten Bantul juara 1 dan di Provinsi DIY kemarin juga alhamdulillah membawa pasar Melubang juara 1 juga Pak. Dan mohon doa dan dukungannya untuk ke Tingkat nasional. membawa pasar Melubang Mataram untuk ke nasional itu tadi. Ya, Berarti ada 2 ya. Teknologi tepat guna TTG, yang tadi pembakaran sampah tanpa asap. Nggih. Itu mentornya siapa? Itu mentornya sementara masih Pak Wit ya Pak? Masih Pak Wit. Pak Wit. Pak Wit ya. Oh ya. Pak Wit. Berarti pakai semacam media apa ya? Kemarin Medianya itu sudah dibuat sudah apa ya? Seperti Ayo, alat itu. mungkin Pak. media alat. Nggih. Alat, Pak. Ada Tanpa alatnya asap. nggih. Akhirnya ada media, terus ada bakteri, terus Oh enggak Pak. bukan ya? Alat. Alat. Oh ya. Kebetulan kan Mas Rehan ini di UGM bagian Oke. teknik apa ya? Teknik. Teknik gitu. Atau dengan sistem apa kimia atau apa? Tapi Iya. memang pembakaran. Pembakaran. Pak, Nggih. tapi tanpa asap. Itu satu, yang satunya apa tadi? Pemuda pelopor Pemuda Pak Indro. pelopor. Pemuda pelopor. Nggih, itu dari- Masuk pengelolaan itu pasar Pasar Kubang. Kubang. Oke, itu Nggih. yang kami Ya. bawa Pak. Kemarin alhamdulillah sudah presentasi di Pasar Melubang yang tingkat DIY alhamdulillah sudah dapat kabar. Ya, bismillah, selalu saya siap. mendoakan ya. Amin, Semoga amin. sukses ya. Amin. Amin. Ya. Dan mungkin terakhir Pak Indro closing statement. Wah. Oke. Pesan-pesan boleh? Iya, atau motivasi buat Motivasi teman-teman buat pemuda, Pak. pemuda. Pemuda-pemudi. Monggo buat Pak Indro. Oke, nggih. Tadi kesimpulan tadi nggih, sekali lagi. Pertama, disiplin dengan diri kita sendiri. Penting banget. Dan satu, ikhlas. Termasuk sabar. Semangat terus, kegiatan yang positif yang tadi saya sampaikan itu. Sukses untuk pemuda-pemuda kita. Amin, amin, Nggih. amin.
Oke, sekali lagi terima kasih Terima kasih. kepada Bapak Indro Sulastomo, DPRD Kabupaten Kabupaten Bantul, Bantul. yang sangat luar biasa ilmu, wawasan, Nggih. insight yang baru buat Nggih. kami semuanya, Betul. teman-teman semuanya, dan semoga diskusi ini bisa menjadi wadah sustain berkelanjutan lagi buat kolaborasi lagi nih Pak. Amin, amin, amin ya. Terima kasih Pak Indro, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih teman-teman Nggih. semuanya. Ditunggu lagi di Kamus Bicara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.